dengan jangkauan Samsat yang jauh apa gimana gitu Pak? Iya, itu? iya itu salah satu yang sedang kami pelajari seperti itu. Bagaimana kondisi geografis, demografis, kultur, sosial, budaya ini yang sedang memang kita gali. Seperti apa ya formula yang pas itu biar masyarakat Blora ini kepatuhannya meningkat. Itu kemarin juga beberapa hari ini kan ada operasi ya Mbak ya, operasi Zebra ya. Itu juga dalam rangka sebenarnya kami sinergi antara UPPD dan kepolisian, Samsat dan kepolisian, Lantas itu juga Jasara Harja itu bagaimana menumbuhkan ya sebenarnya itu kita memberikan edukasi ke masyarakat. Nanti kalau yang ada terlambat pembayaran kita fasilitasi, bayar di tempat di situ jadi lebih mudah, itu lebih cepat itu. Tapi itu sebenarnya hanya bukan sesuatu hal yang apa ya, upaya yang harus dilakukan tidak seperti itu. Itu kan hanya insidental ya sifatnya. Itu tadi kan untuk kepatuhan sendiri. Iya. Kalau tunggakan bagaimana? Tunggakan memang kalau yang kena razia ya Mbak ya, bahasanya dalam tanda kutip ini perlu diluruskan, mungkin bukan razia tapi sosialisasi kepatuhan ya, dan akan berlalu lintas. Kemarin bahasanya mungkin seperti itu. Kalau razia kesannya kan kayak ya apa ya, kurang di apa ya, didengar di iya masyarakat kok razia gitu. Itu enggak itu. Jadi itu sebenarnya lebih ke arah situ. Tapi kalau untuk tunggaan itu otomatis sebenarnya kalau yang ada di sosialisasi kepatuhan itu dia tidak bayar ya otomatis di situ kan untuk bayar tunggaannya, tapi kan dia tidak kena dendanya. Untuk maksimal besarnya tunggakan seperti apa Pak? Kalau yang kita ilustrasikan kan di yang banyak tunggakan tahun berjalan itu kan tadi di kecamatan itu tadi ya 7, sekian. Tapi kalau untuk cara-caranya, kiat-kiatnya agar nanti tunggaan itu bisa terbayar, saya terus terang saja ini masih meminta bantuan dari para camat itu untuk ya bagaimana menyadarkan masyarakatnya. Di samping itu juga kita mendekatkan pelayanan itu juga melalui itu Mbak, ini kati cerita ya Samsat Budiman, BUMDes ya, itu juga bagaimana mendekatkan masyarakat itu ada pembayaran gimana caranya biar tidak jauh-jauh ke Samsat Blora atau di Cepu. Iya, jadi bayar pajak pun sekarang mungkin lebih mudah sebenarnya. Jadi tidak ada alasan untuk yang nunggak itu tadi, misalkan untuk menyelesaikan tunggaannya itu di jauh harus sampai dengan ke Blora ataupun ke Cepu ya. Tapi bisa di BUMDes. Itu kan kita juga sudah kerjasama BPR, BKK, BUMDes gitu. Padahal sudah ada aplikasi ya Pak ya. Betul, Nyusapole ya, itu aplikasi ya, aplikasi yang ada sekarang kita sedang giat-giatkan. Sebenarnya kalau Samsat Budiman BUMDes itu merupakan apa ya istilahnya, kita itu berasal dari aplikasi Nyusapole. Nyusapole kita upgrade terus kita jadikan itu sebagai Samsat Budiman. Itu sebenarnya kalau warga masyarakat Blora ini taat kayak gitu tuh tidak ada apa ya alasan lagi untuk katakanlah sulit lah membayar, itu enggak ada itu, karena semuanya sudah deket ya, artinya BUMDes ada, aplikasi ada gitu loh. Kan memang lengkap ya Pak. Iya, memang kita tinggal aja Mbak, ini untuk kaitannya tunggaan itu bagaimana kita menggugah masyarakat Blora bahwa pajak ini itu bukan untuk siapa-siapa gitu. Nah, itu yang sedang kami kampanyekan ini dimanapun itu, bahwa ini adalah untuk kesejahteraan pembangunan di wilayah Blora. Itu Mbak Lilis. Oke, sambil kita bincang-bincang, aduh kayaknya seru banget ya Pak ya. Gimana kalau kita buka online aja ya Pak ya? Boleh, 082 220 838 39. Langsung ada yang masuk ini tanya ini Pak ya. Selamat pagi Rasta FM. Selamat pagi Mbak Lilis. Selamat pagi. Ya, selamat pagi Bapak Kepala Samsat. Selamat pagi. Boleh perkenalan selamat dulu. pagi, salam sejahtera, sehat, sukses selalu. Nih Mas, Mbak, Bapak. Pak. Ya, terima kasih. Saya Kuncoro Pak di Kunden. Oh iya. Kuncoro dari ini Kunden. Mau menanyakan, kalau saya punya sepeda motor tahun 2003 100 cc itu biasanya tiap tahun bayar cuma 110.000. Sekarang bayarnya jadi 270. Mohon penjelasannya biar masyarakat tidak, loh kok saya tambah muda gitu. Ya, mohon maaf ini Pak. Iya.
Ya, terima kasih Mas. Terima kasih Pak. Iya, terima kasih ya terima Mas kasih, Kuncoro. Mas Kuncoro. Ya, Mas Ya, Kuncoro oke. di mana tadi Mbak Lis? Di Kunden, Bapak. Kunden ya. Iya, terima kasih atas pertanyaannya. Memang gini Mas Kuncoro. Sekarang itu memang pajak itu sedang digalakkan ya. Artinya mungkin panjenengan tidak hanya di PKB aja, tapi di PBB juga ada dari Kabupaten Blora memungut itu ada kenaikan. Memang kenaikan itu kalaupun saya bisa sampaikan tadinya hanya 100 terus menjadi 200 itu sepenuhnya karena memang nantinya akan kembali ke Kabupaten Blora itu loh, terkait persentase. Dulu pernah 10% saja ke kabupaten, yang 90% ke provinsi. Tapi setelah itu dirubah menjadi 30% dan 70% ke provinsi. Nanti kedepannya 66-34. Kalau yang sekarang memang ada kenaikan itu tidak terlepas dari seperti itu bagi hasilnya Mbak. Ya. Sebenarnya itu kalaupun ada kenaikan itu tidak untuk provinsi ya, kan taunya bahwa itu wah pajak ini milik pemerintah provinsi, tapi itu memang nantinya lebih banyak diarahkan ke kabupaten. Mungkin seperti itu ya, karena memang perhitungan pajak itu setiap tahun memang ada kenaikan Mbak, biasanya tidak lepas dari undang-undang yang baru atau perda yang baru itu pembahasannya seperti itu. Memang dinaikkan kisarannya 10 sampai 15% sampai 16%. Itu terkait juga dengan inflasi, daya beli seperti itu. Jadi memang ada kenaikan dan itu bukan artinya kami Samsat yang menaikkan gitu Mbak Lis ya. Jadi semuanya perlu diketahui semua bahwa kenaikan segala sesuatu terkait pajak daerah itu merupakan apa istilahnya antara eksekutif dan legislatif, kesepakatan seperti itu. Jadi apa mungkin salah satunya faktor yang membuat mereka malas untuk membayar pajak ini Pak? Mungkin iya ya, saya tidak sepenuhnya apa ya istilahnya menolak itu Mbak Lis ya. Iya, jadi ada faktor seperti itu yang memang karena kenaikan terus ekonominya mungkin belum pulih, ada kenaikan. Kami kadang kalau ada RDP juga rapat dengar pendapat dengan dewan terkait dengan kenaikan itu kami sebenarnya agak sedikit Mbak Lilis kurang sepakat gitu loh. Bagaimana masyarakat daya belinya sedang turun tapi pajak kendaraan bermotornya naik kan kayak gitu-gitu juga. Itu memang jadi dilematis, tapi apapun itu memang sekarang itu kan pemerintah itu sedang gencar-gencarnya membangun. Lah pembangunan itu kan perlu ya dana. Ya itu salah satu sektor yang memang sekarang gencar adalah terkait dengan pajak dan fiskal. Mungkin itu Mbak Lis. Oke, terima kasih Bapak untuk penjelasannya. Semoga Mas Kuncoro sudah mendengarkan penjelasan dari Bapak Aris ya. Semoga bisa dimengerti dan bisa dipahami gitu ya Bapak. Terima kasih ya. Pokoknya intinya pajak itu bukan untuk istilahnya provinsi, tapi kembali lagi ke daerah. Ke kabupaten ya Pak. Iya itu. Ada tidak sih program bayar pajak yang memudahkan masyarakat ya, sehingga tidak harus antri di kantor Samsat Pak? Semuanya ada di sini Pak. Ada di aplikasi Sapol. Silakan warga Kabupaten Blora yang belum ya memiliki aplikasi Sapol silakan bisa download di Play Store. Gunakan fasilitas ini dengan baik ya toh. Kalau memang bayar pajaknya itu tidak ingin ribet, tidak ingin berdesak-desakan, tidak ingin apa, silakan pakai ini aja.